sebab beliaulah kita mengetahui mana hak dan mana yang batil. Hadirin wal hadirah rahimani wa iyyakumullah. Yang ana hormati yaitu narasumber kita pada malam hari ini Al-Habib Habib Abdurrahman Al-Idrus atau Al-Habib Abdul Ahmad Al-Idrus, yang alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, namun beliau sedang dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan hingga beliau sampai di rumah. Dan tak lupa Al-Fakir ucapkan hormat pula kepada para staf, jajaran staf admin KHS beserta para undangan, para peserta yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kelancaran setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman semua, sebelum itu pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir sebagai moderator sebelum memimpin jalannya event kita pada malam hari ini. Izinkan Al-Fakir mengenalkan diri secara singkat, yaitu perkenalkan, nama Al-Fakir Ahmad Fatir Ibnullah, asal Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Baik, teman-teman semua, tanpa berlama-lama, izin sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, di sini Al-Fakir ingin membacakan beberapa susunan acara kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua ta'aruf singkat narasumber, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat penyampaian materi, kelima sesi tanya jawab, ketujuh penutup dan doa. Dan sebelum diakhiri nanti kita akan adakan yang namanya dokumentasi. Jadi kepada teman-teman semua yang hadir di sini, jangan dulu bubar sebelum kita tuntas sampai ditutupnya event kita pada malam hari ini. Nah, itulah beberapa susunan acara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum itu di sini Al-Fakir izin untuk menyampaikan beberapa peraturan dalam kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, dilarang on mic dan on cam saat kajian berlangsung kecuali narasumber. Yang kedua, dalam keadaan suci atau berwudu dan berpakaian rapi saat kajian berlangsung. Yang ketiga, wajib menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi kajian yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang insya Allah nanti langsung akan disampaikan oleh Habibana Habib Abdurrahman Al-Idrus. Dan yang keempat, tertib. Itulah beberapa peraturan saat kajian berlangsung, mohon untuk diterapkan untuk kelancaran daurah kita pada malam hari ini. Baik, marilah kita mulai kajian daurah kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membukanya dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran, Al-Fatihah. Acara kedua yaitu ta'aruf singkat atau pembacaan CV kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Izin Al-Fakir bacakan biodatanya. Nama lengkap beliau Al-Habib Habibana Abdurrahman Ahmad Al-Idrus. Beliau sering dipanggil yaitu Al-Habib Abdurrahman, tanggal lahir 18 Maret Mungkin teman-teman ada yang satu provinsi sama beliau, bisa langsung bermuajahah bersama beliau ya. Kemudian kegiatan offline pembina Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lampung, hobi memanah dan olahraga. Kemudian medsos Instagram @Abdurrahman _Ahmad _Alidrus. Nah, ini beberapa CV atau ta'aruf singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian acara selanjutnya sambutan dari founder KHS kepada Kakak Miftahur Rahmah
untuk memberikan sedikit sambutannya untuk kajian event spesial akhir tahun kita pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Afan, sebelumnya nih Kak, lanjutkan saja. Oh, siap-siap. Lagi ada kendala di sini soalnya. Minta rela, Afan. Oke, baik. Mohon maaf kepada semua peserta, bahwasanya kita skip, kita lanjut agendanya, yaitu baik, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh akhina fillah Muhammad Faik. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب
وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kak Faik. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menjadi keberkahan pada kajian daurah Islamiyah kita pada malam hari ini. Dan semoga Kak Faik selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yakni penyampaian materi atau penyampaian kajian yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita atau narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Habib Abdurrahman Al-Idrus. Ketika penyampaian nanti dilangsungkan, kami harapkan kepada teman-teman semua disimak dengan sebaik-baik mungkin dan jangan ada yang menyalakan atau on mic ketika kajian berlangsung, karena itu sebagai bentuk menjaga adab kita kepada beliau. Pada Al-Habibana Habib Abdurrahman Al-Idrus, tafaddal ilahi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat dijadikan umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya yang saya hormati khusus daripada founder komunitas Hijrah Sahabat Sesurga atau KHS ya, dan juga kawan-kawan moderator dan semuanya yang turut dalam kajian daurah Islamiyah malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan, kebaikan dan keistiqomahan, dan Allah mudahkan segala urusan serta Allah kabulkan hajat-hajatnya semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ana mau minta maaf karena posisi masih di jalan, kurang lebih mungkin sekitar 5-10 menit lagi baru sampai rumah karena baru selesai kajian dari maghrib sampai isya. Tapi insyaallah tema akan tetap bagi sampaikan, dan insyaallah sebagaimana yang tercantum ya, tema yang insyaallah akan kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan pentingnya iman di era atau menghadapi era yang ada di zaman sekarang ini. Ya, poin-poin yang memang banyak menyebabkan daripada kaum muslimin ataupun muslimat yang akhirnya iman ini seringkali yanqus atau berkurang. Karena gini kawan-kawan, ikhwan yang dimuliakan, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pengertian daripada iman yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman ini terkadang bertambah dan iman terkadang berkurang. Ya, iman kita ini terkadang bagus, ya terkadang juga iman kita ini berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Maka di sini pentingnya kita untuk senantiasa berusaha taat, patuh kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, serta berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi segala kemaksiatan. Ya, ini salah satu strategi supaya iman kita stabil. Ya, iman kita selalu stabil. Dan keadaan di zaman sekarang ini, ya mungkin banyak pengaruh yang menyebabkan iman ini seringkali malah berkurang. Ya, iman seringkali malah berkurang. Dari situasi, kondisi, keadaan, pergaulan, atau bahkan mungkin lewat sosial media, ya lewat HP, informasi dan sebagainya, yang akhirnya justru tren sekarang ini yang akhirnya diikuti oleh banyak daripada pemuda-pemudi Islam, muslim-muslimat, adalah tren yang ditampilkan oleh orang-orang kafir. Ya, ditampilkan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bisa seperti itu? Ya kembali, karena mudahnya kita untuk dapat informasi. Ya, mudahnya kita untuk dapat melihat daripada gaya bahkan kehidupan mereka yang jauh dari kita. Apalagi mungkin bisa terpengaruhi daripada tontonan. Ya, bisa terpengaruhi daripada tontonan yang disaksikan. Mungkin ada yang suka nonton film Korea, ya kan, atau mungkin suka nonton film drama ini dan itu. Ya walhasil itu awalnya adalah tontonan,
Ya, cuma sekedar mau ditonton aja, mau disaksikan sebagai hiburan, tapi ternyata tontonan itu bisa memberikan pengaruh menjadi tuntunan. Ya, paham ya? Jadi terkadang yang tadinya sekedar untuk hiburan semata, kita mungkin ada yang menyaksikan film, drama atau sebagainya sekedar untuk hiburan, tapi ternyata tidak sedikit yang terpengaruh dan menjadikan itu semua menjadi tuntunan. Ya, akhirnya apa? Malah mengikuti daripada tren dan gaya hidup mereka. Oke, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Selama itu bukan suatu hal yang haram, ya masih dianggap nggak terlalu bermasalah. Walaupun khawatirnya sedikit demi sedikit nanti diikuti sampai ke perkara yang haram. Karena ada ungkapan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada bagian mereka. Ya, menyerupai, mengikuti gayanya, stylenya, hobinya, pakaiannya, cara makannya, ya kan. Yang dulu mungkin nggak banyak daripada muslim-muslimat yang makan menggunakan sumpit, sekarang banyak. Kenapa ya? Karena melihat mereka makan mie kok enak banget pakai sumpit. Ya, mungkin ini salah satu contoh. Ya, dan bahkan makanan mereka pun nggak sedikit sudah menyebar luas di Nusantara. Ya, ini khususnya kalau di Bandar Lampung ya udah banyak. Ya, mungkin saya juga nganggap ya di tempat lain pun ya, yang Masya Allah di sini banyak berkumpul ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ya ada yang dari Sumatera, dari Jawa, Masya Allah. Ya, walhasil ya ini sudah menyebar luas. Ya, bahkan makanan mereka pun sudah masuk ke wilayah Nusantara. Ya, dan ya sudah dianggap bahkan menjadi makanan yang tren mungkin. Kenapa ya? Karena dianggap tokoh daripada artis yang dia sukai makan daripada makanan tersebut. Ya, maka ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka disinilah kita harus berusaha menjaga agar iman kita stabil. Ya, tidak mudah terpengaruh dengan tren-tren masa kini. Ya, tentunya yang pertama adalah dengan senantiasa memperbaharui iman kita. Ya, saya mulai step by step, tahap demi tahap. Yang pertama adalah dengan memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jaddidu imanakum bila ilaha illallah." Ya, perbaharuilah atau update-lah atau upgrade-lah iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim, muslimah, tapi kurang dalam berzikir kepada Allah. Ya, kurang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi poin yang pertama. Ya, jadi kita sebaiknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang sepatutnya kita jaga, kita istiqomahkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah ini sudah sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Jadi tadi saya sampaikan yang pertama ya, memperbanyak atau berzikir mengucapkan zikir la ilaha illallah. Lalu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, selain dengan tadi yang pertama berzikir mengucapkan la ilaha illallah, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua daripada poin yang sepatutnya kita jaga adalah dengan berusaha lebih mengenal, mempelajari daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum.
Ya, tadi saya sampaikan yang pertama, sebelum daripada poin yang pertama tadi adalah pengaruh tren yang ada di masa kini adalah ketika menjadikan artis-artis tadi sebagai panutan, ya, sebagai idola yang akhirnya yang awalnya tontonan menjadi tuntunan. Kenapa? Mungkin salah satu sebabnya yang menjadi poin kedua ini kita kurang mengenal daripada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang dimana sepatutnya kita sebagai umat Islam ini mengenal dan menjadikan Rasulullah serta para sahabat itu sebagai suri tauladan kita, ya, sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita. Karena ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, contoh saja seperti ada salah satu tokoh sahabat pemuda yang luar biasa yang bernama Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Mus'ab bin Umar radhiyallahu an, beliau adalah salah satu sahabat pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau bukan sekedar sebagai sahabat yang masih muda ketika memeluk agama Islam, tapi beliau adalah sahabat yang meninggalkan segala tren yang ada di masa-masa jahiliyah setelah hatinya tersentuh terhadap Islam dan setelah beliau memeluk agama Islam. Jadi Mus'ab bin Umar radhiyallahu an, beliau sebelumnya adalah pemuda dari kalangan orang kaya di kota Mekah yang memiliki banyak hal yang ada di zamannya. Ya, mungkin kalau zaman sekarang bisa dikatakan ini adalah anak muda yang paling keren. Ya, paling keren, dia punya kendaraan paling bagus. Ya, kalau zaman dulu kan kuda. Artinya beliau itu punya kuda-kuda yang paling bagus. Ya, punya pakaiannya, outfitnya bagus-bagus semua, yang paling mahal. Ya, pokoknya jadi tren lah. Ya, semua gaya-gaya yang lagi keren pada masa itu beliau miliki. Beliau punya kendaraan, beliau punya, ya, ketampanan, beliau juga orangnya ganteng. Ya, pemuda yang tampan, punya semuanya, hartanya berlimpah, gayanya paling keren, kaya, wangi, dan sebagainya. Tapi ketika beliau masuk agama Islam, Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu hatinya lebih condong, ya, terhadap segala hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga ketika beliau masuk agama Islam, ya, beliau meninggalkan semua itu bukan tanpa alasan. Ya, ketika meninggalkan semua itu bukan tanpa alasan, bahkan ketika itu beliau, ya, sebenarnya masih mau tinggal bersama keluarganya, tapi keluarganya, khususnya orang tuanya, mengancam Mus'ab bin Umar, kalau seandainya engkau tetap dalam agama Islam, maka tinggalkan kami, keluar dari rumah ini. Ya, keluar dari rumah ini dan tidak boleh membawa apapun yang sekarang engkau miliki. Ya, daripada kekayaannya, kendaraannya, outfitnya, pakaiannya, dan sebagainya, maka sama Mus'ab bin Umar itu semua ditinggalkan karena menjadi syarat bagi keluarganya kalau masih mau terus memeluk agama Islam. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau di sini kita memperhatikan bagaimana kehidupan sahabat, ya, di antaranya adalah Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu di tengah gencaran tren yang lagi keren-kerennya di masa itu, dan beliau memiliki semuanya, ya, tapi dengan syarat mengorbankan agama Islam, maka beliau lebih memilih mengorbankan tren di masa itu demi Islam. Ya, lebih memilih untuk mengorbankan yang lagi keren-kerennya pada masa itu demi memantapkan, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi poin yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kepada siapa kita mengikuti, ya.
dan siapa yang kita jadikan idola, siapa yang kita jadikan panutan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ini malah justru mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan idola. Ya, mengidolakan seseorang yang bahkan keningnya tidak pernah sujud di hadapan Allah. Ya, keningnya tidak pernah sujud di hadapan Allah. Lalu kita jadikan idola. Ya, itu kan nggak pantas. Kita sebagai umat Islam punya izzah, punya kemuliaan, ya, punya keistimewaan yang Allah berikan. Ya, jangan sampai kita malah merendah, ya, malah kita menghinakan diri kita ketika kita justru menjadikan mereka yang tidak beriman kepada Allah sebagai idola, sebagai panutan. Lalu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya poin yang ketiga, di dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dengan berzikir, memperbanyak zikir, mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua kita jadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita. Dan yang ketiga, di antaranya adalah kita sebagai umat Islam ini, ya, sepatutnya merasa bersyukur, ya, terhadap segala hal syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi tidak menjadikan perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu beban. Yang Allah larang kepada kita menjadi beban. Ya, seakan-akan dibatasi di dalam melakukan sesuatu dan seakan-akan dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi poin yang ketiga, jadikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah. Ya, sebagai wasilah kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia apalagi di akhirat. Jadikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai jalan kebaikan untuk kita di dunia dan juga untuk kita di akhirat. Ya, untuk kita di dunia dan untuk kita di akhirat. Dan jadikan setiap larangan yang Allah larang kepada kita agar kita meninggalkannya, dan kita rasakan yang terbaik untuk kita adalah dengan menjauhi, ya, dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang ketiga ini kita harus tanamkan dalam hati kita, bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu memang yang terbaik untuk kita. Salat yang Allah wajibkan untuk kita, yang harus kita laksanakan setiap harinya 5 waktu, adalah jalan kebaikan untuk kita. Ya. Dan setiap larangan yang Allah larang, pada hakikatnya setiap fitrah manusia itu akan menerima. Segala hal yang Allah larang itu memang tidak baik untuk manusia. Nggak pantas, nggak ada kebaikannya, nggak ada maslahatnya. Ya, jadi harus memang ditanamkan di dalam hati kita. Jangan seakan-akan, oh ini kok nggak boleh, ini dibatasi, ini diharamkan. Ya, justru semua itu pada hakikatnya yang terbaik. Ya, pada hakikatnya yang terbaik untuk kita. Karena fitrahnya manusia itu memang akan merasakan, ya, segala hal yang Allah larang itu memang nggak pantas untuk dilakukan. Baik itu yang berkaitan bahkan dengan makanan, yang berkaitan dengan minuman, yang berkaitan dengan perbuatan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang pada dasarnya nggak pantas untuk dilakukan. Ya, bahkan seperti contohnya minum khamar. Ya, minum khamar, minum minuman keras. Ya, minum khamar, minum minuman keras, mungkin ini juga bisa menjadi tren yang mempengaruhi daripada kaum muslimin, muslimat ketika kembali ke awal tadi, menyaksikan film, ya, orang-orang kafir di luar sana seakan-akan minum khamar itu suatu hal yang biasa.
ya kan? Minum khamar atau minum minuman keras itu suatu hal yang biasa. Jangan sampai nanti ada di pola pikir kita atau daripada saudara kita umat Islam yang beranggapan ya bahwasanya ya memang ini suatu hal yang biasa. Kenapa kok diharamkan? Kenapa kok dilarang? Padahal hakikatnya ya bukan hanya di dalam Al-Quran diharamkan minum minuman keras. Bahkan di dalam kitab Injil, ya, bahkan di dalam kitab Zabur dan Taurat, ya semua agama itu melarang dan mengharamkan daripada khamar. Tapi dilanggar dan dijadikan suatu hal yang biasa. Ya, jadi suatu hal yang bahkan di dalam Injil pun itu dilarang. Lalu yang kedua, memang dalam segi kedokteran, kesehatan, bahkan hukum negara, ya sebagian hukum negara itu menyebutkan bahayanya bagi orang-orang yang mabuk ketika mengkonsumsi minuman keras atau yang semisalnya. Bahkan kan ada negara-negara luar sana melegalkan minuman keras, tapi apa akhirnya mudaratnya ya membahayakan ketika dia misalnya mengemudikan kendaraan atau membawa kendaraan, bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Artinya kan nggak bagus, nggak ada manfaatnya, mudaratnya ada. Ya, nggak ada manfaatnya dan mudaratnya ada. Jadi poin yang ketiga, yang terakhir, saya singkat saja ya. Yang terakhir ini adalah jadikan syariat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tren kita. Salat 5 waktu kita banggakan. Ya, kita bangga ketika menjadi umat Islam melaksanakan salat itu kebanggaan. Nikmati setiap prosesnya, setiap melaksanakan salat, syukuri atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan yakini bahwasanya semua yang Allah larang, yang Allah haramkan itu memang terbaik untuk kita ketika kita meninggalkan. Ya, semua. Baik itu berbentuk makanan, minuman, perbuatan. Allah larang melakukan perbuatan zina. Allah melarang mendekati perbuatan zina. Termasuk pacaran itu hukumnya haram. Ya, jadi pacaran itu gak ada dalam Islam. Yang ada pacaran itu setelah menikah. Ya, kalau belum menikah itu nggak ada yang namanya istilah pacaran. Ya, kalau ta'aruf itu cuma sekedar kenalan. Ya, kenalan dan memang ada niat untuk menikah. Ya, bukan ketemuan jalan bareng. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan. Nah, ya sudah dianggap biasa. Ya, jangan melakukan suatu hal yang kita haramkan, kita berusaha untuk meninggalkannya dan mengambil yang halal. Ya, jadi insya Allah ya 3 poin penting. Yang pertama, banyak zikir, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, diantaranya juga tambahan bacaan Al-Quran. Yang kedua, pada siapa kita mengikuti, siapa yang kita jadikan idola, kita jadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai idola panutan kita. Ya, kita nggak bakal bisa jadikan mereka idola kecuali kita mengenal. Lalu yang ketiga adalah kita jadikan syariat Allah yang Allah tetapkan kepada kita ini adalah suatu hal yang memang terbaik untuk kita. Ya, suatu hal yang terbaik untuk kita. Jangan dijadikan sebagai beban. Ya, wallahu a'lam. Dan sebagai penutup, ingin saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab, dan termasuk doa yang Rasulullah anjurkan ketika masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, ini di antara doa yang dianjurkan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, ada amalan yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu untuk memperbanyak istighfar. Ya, di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar.
Dan di antara istighfar yang dianjurkan adalah mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub aliyya. Ya, Rabbighfirli warhamni wa tub aliyya dibaca sebanyak 70 kali di pagi hari dan dibaca sebanyak 70 kali di sore hari. Ya, atau di malam hari, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub aliyya dibaca sebanyak 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore atau malam hari. Ya, jadi 2 kali dalam satu hari, setiap membacanya sebanyak 70 kali. Dan juga di dalam bulan Rajab ini tentunya ada momentum Isra wal Mi'raj yang juga kita mengingatkan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ya, artinya di bulan Rajab kita berusaha untuk lebih memperbaiki dan menjaga salat kita. Dan yang terakhir, di bulan Rajab ini adalah termasuk daripada bulan haram. Ya, bulan yang Allah muliakan, maka di antara amalan yang dianjurkan di bulan-bulan haram, ya, bulan yang Allah muliakan adalah melaksanakan puasa sunnah. Ya, melaksanakan puasa sunnah. Dan apabila ada di antara ikhwan atau akhwat yang tahun kemarin Ramadannya ada yang bolong, ya, atau batal puasanya, maka ya sebaiknya diqadha puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya agar tidak masuk Ramadan yang akan datang kecuali sudah selesai hutang-hutang puasa. Paham insyaallah. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Maka kita kembalikan ke moderator. Fadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazakallah khairan Habib atas penyampaian ilmu materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Habib sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang Habib sampaikan juga nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang begitu berlimpah-limpahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Afwan Habib, sebelum kami lanjut, apakah dibatasi pertanyaannya atau ada beberapa pertanyaan? Boleh, mungkin sekitar 3 pertanyaan boleh. Oke, tayyib. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beliau membatasi 3, di sini Al-Fakir meminta untuk teman-teman bisa on cam atau bisa raise hand nanti bagi yang mau bertanya. 3 pertanyaan kami buka. Kami hitung 1, 2, 3. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan on mic dan bisa raise hand. Atau kalau ada yang malu bisa langsung diketik di komentar. Nanti Al-Fakir yang bacakan. Ayo teman-teman silahkan bertanya. Jangan sampai nanti keliru dan malu bertanya nanti sesat di jalan. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Izin Anda bacakan tapi pertanyaannya. Ya, Dari Saudara Muhammad Gibran Al-Ghifari. Assalamualaikum Bib. Bagaimana cara remaja tetap berpegang pada iman di tengah tekanan pergaulan modern? Bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita ini bisa terus menjaga iman kita, ya, di mana pergaulan sekarang kan banyak pengaruh dari luar, ya, banyak pengaruh dari luar. Ya, yang pertama ya, tentunya kita jaga pergaulan kita, ya, baik pergaulan secara offline, bahkan pergaulan juga secara online, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur kepada Allah. Ya, artinya orang-orang yang baik. Ya, jadi
ya sebaiknya kita juga menjaga pergaulan, ya menjaga pergaulan, menjaga lingkungan kita berusaha bersama orang-orang yang baik, ya, atau yang bisa menuntun kita untuk lebih baik, baik secara offline juga secara online. Ya, termasuk kegiatan kita malam hari ini yang mudah-mudahan termasuk daripada usaha kita supaya berada di komunitas yang baik. Ya, karena termasuk juga ya, hadis disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-barku ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan sesuai kebiasaannya dengan orang yang dia sukai. Ya, dia punya tokoh, kawan, sahabat, atau siapapun, dia senang sama tuh orang, ya biasanya dia akan mengikuti, ya mengikuti gerak-geriknya, kebiasaannya, dan ini dan itu. Ya, maka Rasulullah bahkan ingatkan, maka perhatikan dia ini sukanya sama siapa, ya dia mengidolakan siapa. Ya, jadi kalau mau melihat orang itu, lihat dia sukanya sama siapa, idolanya siapa. Maka bisa kita takar apakah dia ini termasuk orang yang bisa kita jadikan sebagai sahabat yang akan menuntun kita lebih baik, atau justru sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa untuk Kak Muhammad Gibran Al-Ghifari. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, teman-teman yang lain bisa ajukan pertanyaannya karena sisa 2 penanya lagi. Ya, teman-teman, silahkan bertanya ya. Jangan lupa bertanya, ditulis namanya dan asalnya dari mana. Sembari menunggu teman-teman yang lain, Habib izin, Ana mungkin mau bertanya, boleh nih? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Karena kita izin langsung, karena kita sekarang membahas tentang tren. Jadi bagaimana kita mengukur atau bisa melihat bahwasanya iman kita ini memang dalam keadaan terjaga. Sedangkan kita melihat sekarang banyak-banyak orang-orang bahkan terutama joget-joget di TikTok dan lain sebagainya. Bahkan akhwat-akhwat yang tertutup itu sampai tetap ingin melihatkan dirinya walaupun hanya mukenahnya, hanya jilbabnya, kakinya dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya bagaimana nih cara kita mengukur iman kita, apakah sesuai nih dengan yang diajarkan Rasulullah SAW atau tidak? Dengan kita melihat orang-orang yang melakukan tren joget-joget, dia tapi tetap ibadahnya kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bagaimana? Masya Allah, ya, tren yang ada di zaman sekarang ini, mungkin yang pertama tadi, untuk kita yang melihat atau bagi mereka yang melakukan, karena ada 2 poin. Ya, kalau untuk seseorang yang melihat, ya dia ketika melihat memang tidak disyaratkan baiknya untuk mengklaim atau hina atau bahkan berprasangka buruk, ya walaupun jelas yang dilakukan oleh orang yang memposting video joget itu adalah suatu hal yang salah, ya, suatu hal yang salah dan termasuk perbuatan yang haram kalau membuka auratnya, dan semuanya itu salah. Ya, mana ya pakaian serapi apapun ya jelas itu salah bagi wanita khususnya. Maka bagi yang melakukannya, ya ini menjadi masalah, ya menjadi masalah yang umum, ya, yang sudah seakan-akan dinormalisasikan. Ya bahkan kalau mungkin ada seseorang yang menasihati, yang nasihatin akan dianggap sebagai sosok yang mabuk agama. Ya, ini kan zaman sekarang, Masya Allah. Padahal ya, agama itu adalah nasihat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini seharusnya memang saling mengingatkan, ya walaupun di era yang berat ini, ya yang sulit,
Ya karena sudah banyak hal yang dianggap normal, dianggap biasa. Ya membuka aurat, bercanda laki-laki dan wanita disebarkan di sosmed, walaupun suami istri ya bercanda dengan ungkapan, dengan bahkan membuka aurat termasuk membuka jilbabnya atau hijabnya, ya atau adalah kuku, ya jelas semua itu adalah haram. Ya jelas semua itu adalah suatu hal yang salah. Walaupun jutaan ya atau bahkan seluruh manusia ya melakukan hal itu, ya tetap itu perbuatan yang salah. Ya tetap itu perbuatan yang salah. Jangan sampai dianggap normal, dan kita kalau seandainya menyadari hal tersebut ya bersyukur kepada Allah. Ya kita bersyukur kepada Allah karena ya mungkin di luar sana masih banyak umat Islam yang akhirnya menganggap itu perkara yang normal, padahal jelas itu suatu hal yang haram. Ya dalam segi apapun, mau dia kontennya olahraga, dia kontennya apapun, ya intinya selama di dalam kontennya itu ada membuka auratnya, berpakaian ketat dan sebagainya, ya jelas itu suatu hal yang haram yang tidak bisa dinormalisasikan. Dan jangan sampai kita sebagai umat Islam itu terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ya apalagi kalau sudah menjaga auratnya tapi masih pengen posting, ya pengen bikin konten, ya jangan sampai ya, tidak ada manfaat. Ya, gak ada manfaatnya. Kalau mau buat konten yang baik, ya buat video-video yang baik, ya khususnya bagi wanita, ya sebaiknya tidak menampilkan daripada wajahnya, ya tidak menampilkan daripada apalagi sampai auratnya. Ya, itu lebih baik ya, karena Masya Allah, ya Masya Allah, bahkan saya pernah mengingatkan terhadap wanita yang menggunakan cadar. Ya sebenarnya tujuan wanita menggunakan cadar itu agar tidak terlihat rupanya. Ya tapi berapa banyak wanita sekarang yang menggunakan cadar tapi matanya diperindah, alisnya diperindah, dibikin cantik, dibikin halus, terus matanya dikasih lensa, soft lens, ya matanya yang hitam harusnya jadi warna biru muda, ya belum alisnya, belum make upnya dibikin putih keningnya, ya jadi tujuan pakai cadarnya malah hilang, justru bikin orang itu tertarik, ya laki-laki yang ngelihatnya malah jadi penasaran, tapi wallahu a'lam, ya pasti dibuka apakah bakal mengucapkan subhanallah atau astagfirullah, nggak tahu, ya pasti buka astagfirullah, ternyata cuma matanya aja terlihat indah. Ya jadi jangan sampai tujuannya salah. Tujuan menggunakan cadar, tujuan menggunakan niqab itu supaya tidak terlihat keindahan wajahnya, ya supaya menutup, melindungi daripada permata wajah dari wanita. Ya wallahu a'lam. Oke, terima kasih banyak Habib, syukran atas jawabannya. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ana izin bacakan. Assalamualaikum, izin mau bertanya Afwan Habib. Saya atas nama Risma Sri Ramadan dari Sulawesi Tengah. Apakah salah ketika kita sudah mau berhijrah dan kita menghindari teman-teman kita yang lawan jenis, tetapi teman-teman kita tersebut bilang, kok kamu menghindar, kan kita sudah lama berteman dan juga kita masih berteman baik. Bagaimana cara kita menanggapi teman-teman seperti itu, Habib? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, sebenarnya teman itu bisa kita anggap sebagai teman kalau seandainya bisa membawa kebaikan untuk kita. Ya, walaupun ya memang khususnya kalau sebatas mungkin laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, mungkin bisa dijadikan alasan tetap bergaul, artinya tetap berteman, tapi dengan syarat ya bisa merubah teman kita itu menjadi lebih baik. Artinya bukan kita yang terpengaruh daripada sifat dia atau cara dia, tapi kita yang berusaha mempengaruhi mereka agar lebih baik. Nah itu bagus. Tapi kalau seandainya sudah lawan jenis, kayaknya nggak ada toleransi. Kalau saya nggak ada toleransi. Di dalam syariat nggak ada toleransi.
Ya, kalau sudah antara laki-laki dengan wanita, ya, maka yang baik adalah nggak ada toleransi. Ya, artinya kalau dibilang menghindar, kamu ini kenapa, ya sudah, kita ini bukan mahram. Ya, nggak ada hal yang wajar dalam hubungan persahabatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, bukan hal yang wajar. Apalagi sampai bersentuhan. Ya, bercanda, bersentuhan itu jelas bukan hal yang wajar dan dilarang di dalam syariat. Ya, jadi kalau misalnya menghindari yang itu memang sudah wajib. Ya, nggak ada toleransi gitu. Ya, tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu masih ada toleransi, tapi dengan catatan kita yang berusaha menjadikan mereka lebih baik, ya, atau berusaha bersama-sama lah untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Baik. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Habib, di sini dari Kak Fira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Afwan, bagaimana hukum ketika orang yang berjoget di TikTok, bermain TikTok yang lagi tren tetapi dia privatkan dirinya dan dia tidak posting tetapi dia mengikuti tren-tren yang ada di TikTok. Bagaimana hukum itu, Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaat. Penasaran aja. Ya, walhasil ya nggak ada manfaatnya. Nabi SAW yang menyampaikan di dalam hadisnya, ada hadis Nabi SAW yang artinya itu sifat seseorang Muslim adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada manfaat baginya. Meninggalkan suatu hal yang tidak ada manfaat baginya daripada kebaikan. Kebaikan daripada seorang Muslim adalah ketika dia meninggalkan suatu hal yang tidak ada manfaat baginya. Artinya kalau di situ gak ada manfaat, ya ngapain? Walaupun itu privat, gak diposting, tapi kan khawatirnya ada orang lain yang melihat. Ya, apalagi kalau seandainya yang melihat itu bukan mahramnya. Atau yang dikhawatirkan lagi lebih jauh daripada itu, tidak sengaja ke posting, akhirnya dilihat sama orang lain. Ya, akhirnya malah berdosa. Ya, jadi sebaiknya nggak usah ikut-ikutan tren TikTok, apalagi itu joget. Ya, jangan sampai terpengaruh. Ya, Allah Ta'ala. Cari yang bermanfaat, cari yang lebih baik dari itu baik. Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawabannya, Habib. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana kita cukupkan atau ini Anda singkat aja jawabannya 2 pertanyaan ini. Ya. Jadi yang pertama ini masalah tato di alis ya, menyerupai alis. Nah, iya, untuk masalah alis ini wallahu a'lam, dia ada masih kurang paham. Ya, walhasil mungkin gambarannya bisa diganti. Ya, intinya ya, jangan sampai merubah apa yang sudah Allah ciptakan, kecuali memang darurat atau memang terpaksa, maka itu boleh. Tapi kalau untuk masalah alis ini ya sebaiknya tidak dilakukan. Lalu yang kedua, amalan di bulan Rajab, ya Masya Allah di Sumatera seperti di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, saudara-saudara kita yang terkena bencana dan musibah ya daripada banjir, ya mudah-mudahan Allah mantapkan mereka, Allah berikan ampunan daripada dosa-dosa dan kesalahan mereka, Allah angkat segala bala dan musibah yang mereka terima, dan semoga Allah menggantikan dengan suatu hal yang lebih baik, lebih indah, dan mereka yang telah menjadi korban, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara kita kena musibah, mudah-mudahan Allah mantapkan iman mereka. Intinya di bulan Rajab ini tadi
sudah saya sampaikan beberapa amalan. Di antaranya dianjurkan oleh para ulama adalah untuk memperbanyak istighfar. Ya, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, untuk berusaha melaksanakan puasa sunnah, dan juga berusaha untuk memperbaiki sholat 5 waktu. Ya, menjaga dan memperbaiki sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala makin kuatkan dan mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Cukup insyaallah. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan Habib atas ilmu yang disampaikan.